Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumu wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir al-ibadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair wa jannah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa dhuhurun al-misai as-sariya al-kitab al-hamid fi kitabi adab al-islam fi kitab al-isra'il al-anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas muqaddimah dan al-usra fi maqabla al-islam, keluarga sebelum Islam, sebelum adanya agama Islam itu sangat merugikan wanita. Tapi setelah adanya Islam, wanita itu benar-benar dijaga, benar-benar dimanjakan, dimuliakan, disayangi, dibahagiakan. Alhamdulillah. Sekarang adalah pembahasan inayatul Islam bil usrah. Inayatul Islam, adapun ini itu pembahasan perhatian Islam bil usrati terhadap keluarga. Inayah, perhatian Islam terhadap keluarga. Laqad takaffala al-Islamu bi bayan ahkamil usrah. Laqad takaffala, sungguh telah menanggung apa Islamu, agama Islam, bi bayani ahkamil usrati, untuk menjelaskan beberapa hukumnya, beberapa hukum dalam berkeluarga. Islam itu juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan tentang hukum-hukum dalam keluarga. Jadi agama itu harus lengkap. Agama itu harus lengkap. Tidak boleh agama itu separuh-separuh. Agama itu harus lengkap. Agama Islam adalah agama yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Mal isyarati ila asrar tasyri' mufassalatan taratan, besertaan dengan memberikan isyarah terhadap asrar, rahasia-rahasia pentasyri'an. Ini kenapa kok dibuat seperti ini kenapa kok ada hukumnya seperti ini, itu ada alasannya, ada sirnya. Mufassalatan taratan, terkadang secara terperinci, secara detail, wa mujmalatan, dan seraya global, ukhra, dalam keadaan yang lain. Satu sisi Islam menjelaskan secara detail, satu sisi Islam menjelaskan secara global. Fi ayatin, dalam beberapa ayat, wasuwarin, dan beberapa surat, muta'addidatin, yang berbilang banyak. Banyak sekali Islam membahas tentang hal itu. Wa ahadisa, dan beberapa hadis katsiratin, yang banyak, min irsin, berupa warisan. Warisan juga harus dibahas karena orang berkeluarga juga bekerja, juga ada harta tinggalan. Kalau tidak dibahas, menjadi pemicu perselisihan. Banyak sekali antara saudara dan saudara terus melebihi musuh karena ada ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Adik yang paling kecil nggak dikasih apa-apa, yang paling besar tukang menghabiskan tanah seumpama. Akhirnya yang kecil marah, dendam, benci. Na'udzubillahi min. Kalau dalam Islam tidak, yang laki-laki baik dewasa atau masih kecil haknya sama, dilindungi oleh undang-undang Islam dan dijaga oleh negara, diberikan. Kalau tidak bisa dituntut, bisa dipenjarakan juga. Min irsin, berupa ilmu waris, wasiatin, dan wasiat, wa nikahin, dan nikah,
Alhamdulillah negara kita warisan juga dibenarkan, wasiat juga dibenarkan, nikah juga dibenarkan. Tolakin dan tolak. Nah, tapi kalau tolak itu agak ada kurang sesuai. Tolak itu kalau nggak dilaporkan ke KUA, walaupun beberapa kali ya dianggap masih istrinya. Kadang seperti itu. Wabayana asbabul ulfah. Wabayana dan Islam menjelaskan asbabul ulfati pada penyebab-penyebab keramahan. Nah, suami istri harus bagaimana? Makanya nanti termasuk adab laki-laki itu nanti kalau sudah nikah ya, usahakan setiap pulang ke rumah bawa oleh-oleh. Setiap pulang bawa oleh-oleh. Nanti dilihat di rumah, kalau mau keluar rumah dilihat. Oh, seumpama istri pisaunya rusak, pulang bawa pisau buat masak ya. Terus apa ada yang belum punya, pulang bawa, walaupun kancing baju, walaupun berupa kancing baju. Sama istri kancing bajunya lepas, nggak ada jarum, pulang bawa benang sama jarum. Ini kalau perempuan setiap pulang dibawain oleh-oleh terus ya selalu berharap suaminya cepat-cepat pulang. Kalau pulang bawa masalah, pulang bawa masalah, gimana? Jangan pulang sekalian repot nanti. Nah, itu sebagai penyebab ulfa. Terus sama istri jangan sampai berkata-kata kasar. Pilihlah bahasa terindah kalau berbicara dengan pasangan. Istri juga gitu. Andai kata negur, pakai bahasa paling lembut gitu. Jangan pakai bahasa yang kasar. Matanya itu. Nah, ini loh. Bisa perang dunia ketiga ya. Bahaya. Wawasailah itu berkata yang lembut, apa itu dibahas dalam Islam. Wawasailah dan beberapa wawasailah husnul muasyarati dan beberapa wasail perantara atau hal yang mengantarkan pada baiknya bergaul dalam berkeluarga, bergaul dengan istri bagaimana, bicara dengan istri sama anak ya beda. Nah, ada orang itu di kampung sama suami ke istrinya nggak manggil bahasa yang mesra, karena istrinya itu gendut dipanggil gembrot. Dipanggil apa? Brot, ambilkan ini brot. Akhirnya anaknya yang kecil apa? Brot, makan brot. Katanya karena apa? Anak itu akan mengikuti bahasa orang tuanya. Makanya saya nikah, mulai dari awal saya berkomitmen saya harus menggunakan bahasa yang terhalus untuk istri saya. Sampai istri saya kaget, loh ya, entah ya, dulu pas belum punya anak panggilnya apa ya? Yang mungkin ya, yang gitu. Kalau saya panggilnya Yu, saya ke istri panggilnya Yu, walaupun kalau Yu itu di sini Mbak ya, tapi Yu saya itu bukan Yu Mbak, Yu itu I love you, beda ya. Yu gitu. Itu kata istri saya, jenengan ini suami saya, kenapa ke saya kok sehalus itu kalau bicara? Ini harus kita persiapkan, kita harus membiasakan bahasa yang terlembut. Nanti ketika anak-anak kita lahir, kita terbiasa dengan bahasa itu, sehingga anak-anak kita terbiasa dengan bahasa yang lembut. Kalau sama di Surabaya ya, di Surabaya atau di Sidoarjo, sama istri, ya opo kira gitu ya sama. Ya opo kira, akhirnya anaknya kalau ada yang nggak cocok sama ibunya bang, ya opo kira mama ini pakai bahasa itu. Pripun kok ngeten, nah ini kan dia beda kan. Pripun, nah, kan, pakai bahasa yang agak halus. Tapi kalau Indonesia sama semua ya, ya Indonesia sama semua bahasa Indonesia. Kalau ke ayah apa? Kamu juga.
Ayah, disebut ayahnya ya. Ini milik ayah ini. Ini milik kamu. Masa sama gitu sama ayah? Enggak ya? Enggak sopan kan ya? Wa wasaila hasil ma'asyati wasaila wasayida dan membangun apa agama Islam, wasayida sarhal mahabbati pada istana cinta mahabbah baina afradiha antara individunya usrah. Ayah sayang kepada anak, ayah sayang kepada istri, istri sayang kepada anak, kepada suami gitu. Jadi ketika salah satunya ada yang bepergian, dirindukan, ditelepon, di video call. Ayah di mana? Ayah di sini. Di mana? Gitu. Ada, duduk. Baina afradiha, ala taksisi hukukin, atas mendasari beberapa hak maklumatan yang telah diketahui fi dairatin dalam lingkupan mahdudatin yang dibatasi. Famata ru'yat, maka ketika dijaga apatilkan hududu, batas-batas tersebut, asyad, maka hidup apalah usratu keluarga al-islamiyatu yang berbangsakan Islam, fi argadi aisyin, dalam paling bahagianya kehidupan. Apabila aturan Islam itu dilaksanakan, saling menghormati, jangan sampai suami istri itu ada perselisihan apabila dia mengeluarkan kata-kata kok pasangannya marah, itu bangga, seneng, kapok, nggak boleh ya. Saya terus menggunakan bahasa-bahasa sekiranya dia merasa puas kalau pasangannya marah. Saya puas, udah saya bilangin seperti ini tadi, biarin. Akhirnya si laki-laki juga dendam, dia akan memilih bahasa terkasar untuk pasangannya. Hidup yang seperti ini belum masuk neraka sudah seperti di neraka. Nah, saya juga bilang ke istri saya, kita ini hidup ini sekali. Saya nggak mau hidup ada kata-kata kasar apa. Kalau ada masalah ya didiskusikan berdua. Ini keluarga kita, ini istana kita, ini rumah kita. Kalau ada permasalahan, jangan sampai orang tua dengar, jangan sampai mertua dengar, jangan sampai teman dengar, jangan sampai tetangga dengar. Jadi ketika ada orang lihat kita lihatkan kita dalam keadaan baik-baik saja, kita lihatkan kita ini bahagia. Matur syukur. Baina famatariyat tilkal hudud asyad al-usratul islamiyah fi argadi aisin wa ahna'i hayatin, dan paling enaknya kehidupan. Wa hadzara, dan menakut-nakuti apa Islam, menghindarkan min hadmil usrati, dari merobohkan atau menghancurkan keluarga. Islam sangat menghindarkan kita jangan sampai terjadi tolak. Tapi dalam keluarga itu paling tidak pastilah ada perselisihan sampai seakan-akan pisah, itu kadang ada seakan-akan udah berantakan, nggak bisa disatukan lagi. Tapi tiba-tiba damai, tiba-tiba gurau lagi. Kalau suami istri itu kalau udah bertengkar itu seperti anak-anak itu ya, anak-anak TK, anak-anak main itu loh, anak-anak kecil-kecil. Kalau pas bertengkar udah seakan-akan udah nggak bisa dipisah. Selang 5 menit akur lagi. Suami istri itu gitu, lucu pokoknya, lucu. Nggak percaya buktikan nanti. Habis bertengkar, jalan-jalan, marung, ya, andok. Wahasa ala tamasukiya. Wahasa, dan Islam mendorong ala tamasukiya, atas
tamasuknya, saling berpegangannya usrah, artinya erat, wattihadiyah dan bersatunya usrah, wa naffara min kulli ma yad'u ila tafaqquti, wa naffara dan menghindarkan, menyuruh berlari. Islam an kulli ma yad'u, dari segala sesuatu yang mengajak ila tafaqquqi uraha, pada mengurai tali usrah. Islam menghindarkan kita, mengajak kita agar kita menghindari hal yang menjadikan perceraian. Nah, jangan sampai. Makanya kalau pokoknya sudah lengkap, Al-Quran sudah. Kalau sampai bertengkar, ya udah, masing-masing pulang dulu, ya. Kan gitu ya, pulang dulu. Mama udah nggak bisa, pulangkan saja aku sama ayahku. Pada ibu, oke. Antarkan, nggak mau, pakai Gojek. Dia pakai Gojek, aplikasi ada, ini uangnya. Nggak dikasih saku, udah enggak, males. Dia pergi pulang, udah penuh dengan dendam, udah pulang. Si laki-laki juga gitu. Terus di rumah, dapur sepi, ya, di kamar sepi. Terus malam mau tidur nggak bisa tidur sampai jam 1, cuman gini-gini aja. Kalau masih bujangan kayak gini enak, mau tidur, ngaji sambil tidur bisa, ya. Tapi kalau udah nikah itu, kalau istrinya katakanlah pulang, masya Allah, sampai subuh nggak bisa tidur. Gini apa? Padahal kalau di rumah juga nggak ngapa-ngapain, ada anak apa gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu ketenangan itu udah beda. Ketergantungan itu, jiwamu adalah jiwa itu ada. Jadi saya nggak bisa hidup tanpamu itu ada. Akhirnya apa? Dia itu nggak bisa tidur. Si perempuan juga nggak bisa tidur. Akhirnya mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari muncul rasa rindu. Tapi mau kirim WA gengsi, ya, gengsi. Akhirnya anaknya disuruh, itu telepon ayahmu. Itu telepon ayahmu. Ya, kok nggak dijemput? Mau nggak dijawab anaknya gimana? Ya, kalau kesini kan anak kecil kan nggak tahu, kadang-kadang. Nah, kalau bertengkar, hindari, jangan sampai terjadi di hadapan anak. Itu sangat merusak mental. Udah, kalau ada perselisihan antara suami dan istri, anak jangan dikasih tahu sama sekali. Itu sangat membahayakan. Apalagi mengeluarkan kata-kata kotor di situ pas ada anak. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pendidikan terburuk. Pendidikan terburuk. Marah di hadapan anak-anak tidak boleh. Wa min dzalika, dan sebagian daripada hal itu, perhatian agama Islam terhadap keluarga atau perkara yang dihindarkan oleh Islam, at-talaku, yaitu talak. Wa huwa min asyaddil adrar, dan ia merupakan bagian dari paling hal yang paling bahaya fil mujtama'i, dalam bermasyarakat. Jadi kalau udah terjadi tolak, korbannya itu banyak. Besan sama besan, orang tua sama mertua. Kadang kalau nggak sadar, kena provokasi anaknya masing-masing, dendam. Itu memang anaknya itu nggak dididik, padahal S2. Ya. Itu memang anaknya nggak pernah diajari tata krama, padahal lulusan pesantren. Karena provokasi dari anaknya masing-masing. Nah, kalau udah pengalaman berkeluarga, apa ini anak-anak ini manten baru biasa gitu. Jadi dalam pernikahan itu aneh. Anehnya apa? Laki-laki itu hobinya beda sama perempuan. Laki-laki itu kesukaannya beda dengan perempuan. Laki-laki pola pikirnya beda dengan perempuan. Tapi harus hidup bersama. Nah, hidup bersama. Sulit apa enggak? Sangat. Makanya kalau udah nikah, masih usia 5 tahun, itu banyak bertengkar. Itu biasa.
Si laki-laki capek habis kerja, si perempuan saya di rumah terus, dia utara tembok, selatan tembok, barat tembok, bosen hidup seperti ini. Si laki-laki udah capek, saya ini udah capek-capeknya pulang terus, ada nada tinggi, saya ingin ke bulan rasanya, malas di bumi gitu. Nah, kalau itu sulit. Nah, itu untuk meredal itu laki-laki harus banyak mengalah. Karena makhluk teraneh seluruh dunia itu wanita. Sama minta jalan, ya udah diturunkan, capek-capek dikit, udah jalan, belikan apa, udah beli semua di Maret itu, mau pulang, buka cabang di rumah, saya di rumah udah selesai, udah, jadi tensinya mungkin beberapa ini mudah makanya untuk wanita itu biar nggak marah itu mudah. Kalau yang satu mau marah udah diem. Pokoknya anggap aja apa radio rusak gitu ya, atau gimana itu. Santai aja buat apa? Udah nggak usah didengerin. Buat kopi diminum ya, dihayati kopinya. Jadi suaranya nggak kedengar. Santai. Udah marahnya. Habis kata-katanya ini. Nah, kasih uang yang merah-merah 5 lembar, udah beda udah, atau 2 lembar beda. Nah, kadang wanita marah itu karena kecapean, kadang ada keinginan yang belum terturuti, sudah ada beban yang lain, kadang sakit gitu. Ya, penyebabnya itu dicari biar tidak marah lagi. Udah gitu aja selesai. Wah, ya, yang disuruh dihindarkan dalam Islam termasuk talak, yaitu karena ketika sudah terjadi talak, mertua sama orang tua berselisih, ya. Terus bisa jadi kampung A dan kampung B itu tahu yang anak perempuan bunga desa yang kemarin dinikahi sama tetangga desa itu dipukuli, istrinya bilang, "Ayo cari," gitu. Bisa tarung antar suku itu. Gara-gara tolak itu kena provokasi. Terus ayah, terus terutama yang paling merana itu siapa? Anak. Mau ke ayah gimana, mau ke ibu gimana? Repot. Min asyaddi adraril mujtama' fakam jarra masaiba. Fakam jarra, maka seringkali menarik, maka tolak itu seringkali menarik masaiba pada beberapa musibah. Semakin orang kalau sudah tolak nggak ada istri, nggak ada yang penyemangat hidup, ya nggak ada penyemangat hidup. Akhirnya apa? Malas hidup. Kalau malas hidup, malas kerja. Pengennya mati aja. Kadang, ya. Fakam jarra masaiba. Akhirnya kadang nggak ada semangat hidup, terus frustasi. Salah konsultasi ke teman sama-sama nakalnya, udah mabuk aja deh. Kamu ngapain cari istri lagi, bikin ribet wanita, cari aja di jalanan, ribet nggak? Nah, itu bahaya daripada tolak. Bahaya, tolak bahaya. Fakam jarra masaiba, semuanya jadi korban. Wa farraqa, dan memisahkan apa tolak usaran pada beberapa keluarga. Wa dayya, dan menyia-nyiakan apa tolak widadan pada rasa cinta. Wa fassala, dan memisahkan apa talak baina zaujaini, antara suami istri. Ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmatan, yang telah Allah jadikan di antara keduanya mawaddatan wa rahmah, saling cinta dan berbelas kasih. Kalau sudah suami istri itu ada rahmah, ada kasih sayang, ada kasih sayang. Istri saya itu sering bilang gini, kalau saya sakit aja langsung disuruh periksa, langsung disuruh minum obat. Giliran sakit nggak mau suntik, nggak mau. Bukan kita ini takut jarum, enggak. Kalau sakit aja nggak mau periksa. Kalau sakit saya paling saya nikmati minum obat,
minum madu gitu. Kalau istri langsung saya suruh, udah periksa gini. Ada rahmah, ada kasihan, rasa kasih sayang. Wa dhahaba bi atfalihima fi awdiyatin. Wa dhahaba, dan pergi apa tolak bi atfalihima, membawa anak keduanya fi audiyatil hayrati, dalam jurang kebingungan, wadiyai, dan tersia-sia. Nah, kalau sudah terjadi talak, ini akan mengantarkan anak-anak kepada jurang kebingungan, mau ke ayah gimana, mau ke ibu gimana, sedangkan anak itu butuh kasih sayang. Ya, kadang yang ditunggu kedua orang tuanya saja masih ada berontaknya. Yang nggak sayang sama saya, padahal semua udah dibelikan. Itu yang nggak tolak. Apalagi yang sudah bisa. Nah, kemarin ada orang curhat juga. Saya tanya, Pak, anaknya, saya bukan bilang anak pondok korban tolak ya. Ada kemarin yang curhat itu gini. Loh, anak sama kok bisa mondok di sana? Iya Ustaz, ya gimana? Kita udah pisah sama ibunya dia. Nanti kalau dia pulang ke ibunya gimana? Khawatir nggak diperhatikan. Nanti kalau saya nggak bisa kerja nunggu anak. Ya udah saya taruh di pondok. Jadi, tapi bukan semua anak di pondok korban ini ya. Bukan, ada. Mungkin ya sedunia hanya itu saja mungkin. Mudah-mudahan orang tua kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, sakinah mawaddah warahmah, uangnya banyak, rezekinya banyak, bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Faqadu, karena mereka kehilangan afal ubuwati pada ataf. Condongnya ayat, wahananal umumati, dan rindunya ibu. Jadi ayah itu ke anak itu seperti singa, ya, seperti singa. Coba anaknya diganggu. Ya. Sesabar-sabarnya orang, kalau anaknya diganggu udah pasang badan. Siapa yang ganggu kamu? Apalagi perempuan. Anak perempuan. Wahananal umumah. Faqadu asal ubuwati wa anal umuwati wa tabaddala, dan mengganti apa tolak al-hana'a pada kesenangan, bisyaqai, dengan apa? Syaqi, celaka, wal ikhtilafa, dan pada saling asih, bil ikhtilafi, diganti dengan berselisih, wal mawaddata, dan mengganti pada saling mencintai, bil baghdai, dengan saling membenci. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gini ya, seumpama terjadi perselisihan suami istri. Suami istri terjadi perselisihan. Jangan sampai terjadi tolak. Udah Ustaz, nggak bisa ini Ustaz, pokoknya nggak bisa. Itu kita pakai ayat apa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa ayatnya itu? Tentang mungkin kamu tidak suka sama dia, tapi itu mungkin yang terbaik untuk diri. Mungkin ya. Bukan berarti wanita itu nggak baik ya. Enggak. Wanita itu luar biasa. Bukan berarti wanita itu nggak baik. Wanita itu memiliki karakter dasar. Bukan sampean ya. Andai kata seseorang itu pisah dengan istri yang pertama, terus seumpama cari yang lain itu juga memiliki
terdasar kewanitaan yang dimiliki oleh yang pertama. Makanya kalau Rasulullah, oh bukan ya, di hadis lain, kalau kamu menemukan wanita yang tadi jalan, pulanglah, karena dalam istrimu juga dalam wanita itu juga ada pada istrimu kan. Artinya ada kesamaan-kesamaan. Andai kata pisah dengan istri yang pertama, cari lagi, bisa jadi sama, bisa jadi lebih parah. Artinya dipertahankan saja. Tidak usah ini parah seumpama. Ada banyak keistimewaan wanita itu yang tidak begitu dianggap oleh laki-laki. Laki-laki itu kadang pulang tiba-tiba di rumah capek, tidur, istirahat duduk. Tapi dia nggak perhatikan ini lantainya ada debunya apa enggak? Ya. Terus di tempat cucian itu ada baju kotor apa enggak? Terus dia pulang itu tiba-tiba ada masakan, itu yang masak siapa? Jadi wanita itu memiliki jasa-jasa yang sangat banyak. Terkadang laki-laki tidak peka pada hal itu. Jadi dianggap istrinya itu kurang begini, banyak sekali. Dikira dia berangkat kerja, pas pulang istrinya tidur. Kamu ini orang laki-laki kerja peras keringat banget, kamu dari pagi tidur saja gitu kan. Padahal dia baru tidur karena sudah kecapean dari pagi sampai zuhur nyuci baju. Ya, nyuci baju, kora-kora, masak, nunggu anak itu hal yang paling meletihkan. Apalagi bagi laki-laki. Coba sampean kalau punya anak disuruh ngomong paling ditinggal hatian. Nggak tahu-tahu anaknya makan sabun. Nggak tahu, kodol berantakan ya. Nah, kadang kalau anak itu dijaga oleh istri itu semuanya beres semuanya. Pokoknya banyak lah. Nah, gini ya. Ketika udah nikah, itu biasanya hal-hal buruk yang sebelumnya belum kelihatan, kalau sudah menjadi istri mulai kelihatan. Ada ustadz itu ngajar di Putri. Ya, anak Putri itu kalau senyum indah sekali. Perempuan kalau masih perawan nggak berani ketawa, nggak berani. Paling seluruh-seluruhnya begini, manis sekali ya. Akhirnya ustadz ini, begitu mempesona. Gitu. Akhirnya dilamar. Ketika sudah menjadi istri, udah tidak ada rahasia lagi, tidak ada. Nah, pas sudah jadi istri, pas buka kadonya lucu, ketawa. Ternyata giginya nggak ada yang depan. Bukan. Saya kira senyumnya nggak mau buka, kira-kira saya kira memang benar-benar sempurna. Ternyata dia menutupi kebogangannya. Udah gak usah kecewa, belikan gigi satu udah selesai. Jadi kalau sudah menjadi suami istri itu, hal-hal yang dulunya tidak kelihatan mulai satu persatu kelihatan. Pada saat itulah sebagai pasangan kita harus mencari kelebihan pasangan kita untuk menumbuhkan cinta lagi. Kalau kita cari keburukan-keburukan, tidak ada manusia sempurna itu. Sangat tidak adil ketika kita menuntut pasangan kita sempurna sedangkan kita sendiri tidak sempurna. Asani ada banyak kedua menjadi dan sebagai daripada itu hukum walidaini, yaitu durhaka atau menentang kedua orang tua. Ini yang dihindarkan dalam Islam. Fa inna syari'ah, maka sesungguhnya yang mensyariatkan bisa jadi Allah, bisa jadi Rasulullah SAW. Nah itu mencegah siapa syari'anhu dari uququl walidain. Fa inna syari'ah naha anhu, maka sesungguhnya yang mensyariatkan baik Allah atau Rasulullah itu mencegah dari hal itu.
wa hadzara minhu dan menakut-nakuti dari hal itu, uquqal walidain, wa hassa ala birrihima dan mendorong untuk berbuat baik atau berbakti pada keduanya, wal ihsani ilaihima dan berbuat baik pada keduanya yaitu al walidain, bisarihil Qur'ani dengan jelasnya Al-Quran wal ahadisi dan beberapa hadis yang mendorong untuk birrul walidain. Anak itu ya, kalau birrul walidain sulit untuk miskin. Pengen miskin itu tidak bisa. Anak kalau sudah birrul walidain pasti kaya. Pasti kaya. Anak itu kalau sudah birrul walidain pasti dia akan mendapatkan ridho kedua orang tua. Kalau mendapatkan ridho kedua orang tua, dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, semuanya yang ditunjuk dikasihkan, insya Allah. Dia nunjuk mobil dikasihkan, dia nunjuk ini dikasihkan semua oleh Allah. Itu kalau birrul. Kalau uququl walidain menyakiti hati orang tua, Allah akan marah. Apapun yang kita minta tidak dikasih. Jadi kalau ingin miskin gampang, silakan durhaka pada kedua orang, dijamin sulit cari makan. Cari makan aja sulit. Nauzubillah ini. Bisarahil Quran wal ahadis makrunan huquqahuma, makrunan seraya menyertakan haqqahuma pada haknya walidain bihaqqillahi dengan haknya Allah Ta'ala yang mahlur fil kitab di dalam Alkitab Al-Azizi yang agung. Karena apa? Secara hakikat yang menciptakan kita itu adalah Allah. Tapi yang kelihatan oleh mata yang menciptakan kita siapa? Kedua orang tua. Ayah, ibu, nikah, akhirnya kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi. Terus terlahirlah kita semua. Siapa yang menciptakan kita? Kedua orang. Iya. Iya gitu ya. Siapa yang menciptakan kita? Kedua orang. Hakikatnya yang menciptakan Allah. Tapi kalau kita lihat dari kedua bola mata kita, yang menciptakan kita adalah kedua orang tua. Andai kata Allah mengizinkan untuk sujud pada selain Allah, maka kita mestinya sujud kepada kedua orang. Akan tetapi Allah sudah menetapkan sujud itu hanya kepada Allah. Maka kepada kedua orang tua hanya cukup dengan birrul walidain. Haitsu qala ta'ala, sekiranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad dan telah memberi keputusan siapa Rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, agar janganlah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali hanya padanya. Ini keputusan Allah, bahwasanya menyembah itu hanya padanya. Dan terus sama-sama secara akal kita ketiga-tiganya itu pencipta. Kedua-duanya itu ketiga-tiganya ini pencipta. Allah, ayah dan ibu. Tapi Allah sudah memberikan keputusan karena hakikatnya yang menciptakan semuanya Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, untuk berbuat baik. Imma yablughanna, ada kalanya sampai siapa imma yablughanna, ada kalanya sampai indaka di sisimu al-kibara, pada usia tua, siapa ahaduma salah satu daripada walidain, au kilahuma atau keduanya walidain, fala taqul, maka janganlah engkau berkata lahuma kepada keduanya uffin, pada lafal uffin. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apalagi nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Makanya kalau disuruh orang tua, walaupun secapek-capeknya kita, kalau disuruh orang tua, berangkat, laksanakan. Semua pulang ke rumah, udah habis nunggu di bandara 2 jam ya,
berangkat dari sini malam nggak tidur saking senengnya mau pulang semuanya. Di pesawat delay 4 jam nggak boleh turun, pesawatnya muter-muter di atas capek. Terus turun, terus sampai di rumah, di rumah disuruh mijet, udah laksanakan. Sampai di rumah semua disuruh nurunin genteng, semua udah laksanakan, laksanakan. Itu kunci kesuksesan dunia akhirat. Ada kalanya salah satu dari keduanya itu sampai usia tua. Fala taqul lahuma uffin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya nikah itu di mertua 2 tahun. Dapat 1 tahun anak lahir. Terus pulang. Saya ajak pulang ke sini. Setelah 2 tahun saya ajak pulang ke sini. Itu alhamdulillah enggak, di sini enggak merepotkan orang tua sama sekali, enggak merepotkan apa-apa ya. Kita tangani berdua. Terus anak kedua lahir di Jawa Tengah. Dapat 40 tahun saya ajak pulang ke sini. Itu anak umur 40 hari yang mandiin saya. Saya rebusin air, terus dicampur air dingin, dimandiin, terus alhamdulillah untuk merawat anak saya usahakan. Padahal usia 40 hari berani gendong anak 40 hari gendong. Terus kalau di Jawa Tengah itu ada adat kalau yang lahir anak laki-laki itu ditungguin, kalau malam nggak boleh ditinggal tidur sampai 40 hari. Anak laki-laki dari 40 hari itu malamnya nggak tidur, jagain terus. Ada adat seperti itu. Nggak tahu kalau di sana ada enggak? Kalau di Jawa Tengah itu wanita habis melahirkan nggak boleh turun dari tempat tidur sampai hampir 1 tahun. Iya mungkin serta itu dikasih kendit ya, dikasih tahu kendit itu yang panjang itu loh, kendit itu. Terus dikasih parem, itu katanya pewanas. Itu minumannya ditaker, nggak boleh berapa gitu, ditaker. Kalau mau melahirkan itu disuruh minum minyak santan. Santan itu direbus jadi seperti minyak goreng, disuruh minum biar licin lahirnya gitu. Ada kayak gitu. Masya Allah, berat. Kalau di sini enggak, habis melahirkan pulang mampir mall jalan-jalan. Kalau di sana enggak bisa. Karena menurut adat Jawa itu orang habis melahirkan itu tulangnya masih lunak. Kalau kita enggak hati-hati bisa nggak kembali seperti semula. Jadi nggak boleh ngangkat berat macam-macam. Dan sekarang itu sama dokter kalau istri melahirkan suami disuruh nunggu, Masya Allah, berkeringat teman, berkeringat nunggu istri melahirkan itu, Masya Allah, berat. Biar tahu rasa itu suaminya itu, biar gak marah-marah aja. Saya itu kedua anak saya tunggu. Yang terakhir itu saya habis umroh, saya tunggu kok nggak lahir, saya tinggal pulang ke sini. Udah saya tinggal ngaji. Di sini nggak bisa tidur sampai hampir subuh, baru ketiduran. Terus habis subuh baru tidur. Akhirnya saya lihat miss call banyak sekali istri saya. Ternyata sudah mau melahirkan. Wah, sini Jawa Tengah. Perjalanan 4 jam. Akhirnya ada apa? Ya mau melahirkan. Saya suruh, udah ke rumah sakit aja, minta diantar adik atau siapa, nanti ditunggu di sana biar ada penanganan. Enggak, pokoknya nungguin jenengan. Kiamat ini. Akhirnya saya dari Sidoarjo ke Bungur naik motor, itu sampai enggak tahu ini melewati apa sih, enggak tahu. Tiba-tiba sampai di Bungur. Udah kecepatan berapa itu? 200 km per jam atau berapa? Itu bus itu
pengen saya dorong secepat mungkin. Akhirnya sampai di sana zuhur itu langsung itu mertua itu tenang santai, udah makan dulu loh, ini mau melahirkan kok disuruh makan dulu, udah makan dulu. Gimana ini? Saya tunggu selama beberapa menit, dilihat sama dokternya, ini ada istilah dokter kan ya, buka sekian gitu. Terus disuruh nunggu, ditinggal sama susternya itu. Terus akhirnya udah saya tunggu. Masya Allah. Jadi kalau nunggu istri melahirkan itu apa komitmen suami? Aku tidak akan mendoakanmu selamanya. Karena istri itu sudah bertaruh nyawa demi menghadiahkan seorang anak, itu taruhannya nyawa. Jangan macam-macam sama istri ya. Taruhannya nyawa. Untuk menghadiahkan seorang anak itu taruhannya, gagal sedikit istri meninggal. Jangan bahagia, wah, alhamdulillah meninggal Ustaz. Jangan, innalillahi itu ya. Innalillahi. Wala tanhar dan janganlah kamu membentak huma kepada walidain, wakul dan katakanlah lahuma kepada keduanya qaulan dengan perkataan kariman yang mulia. Makanya nanti ya sampean harus punya prinsip ya. Harus punya prinsip. Sesedih apapun hidup sampean, sesulit apapun hidup sampean, sebelum atau pasca nikah, jangan ceritakan orang tua. Itu lebih menyedihkan daripada kesedihan sampean sendiri. Orang tua kalau anaknya itu hidupnya sulit, beliau lebih merasa sedih daripada pelaku itu sendiri. Makanya saya itu antipati ya, sangat saya hindarkan sambat atau mengeluh kepada orang tua. Kalau ada yang nggak enak, nggak pernah saya ceritakan. Kalau ada yang enak, saya ceritakan. Di Mekah juga gitu, nggak pernah saya cerita yang nggak enak. Saya ceritakan yang enak-enak aja. Enak-enak aja. Ya di Mekah ya, di negeri orang ada beratnya, ada sulitnya. Tapi yang saya ceritakan yang enak-enak saja. Wal ayatu al ayata, teruskan ayat tersebut. Wa qala ta'ala wa Anishkur, yakni bersyukurlah engkau li kepadaku Allah, berterima kasihlah engkau padaku karena Allah telah memberimu nyawa ya, walaupun teman lihat ya, ada suami istri itu nikah sudah 10 tahun itu bisa nggak punya anak. Aneh apa enggak? Nikah sudah 10 tahun masih belum punya anak. Aneh apa enggak? Aneh itu. Padahal sudah satu kamar udah 10 tahun bisa nggak punya anak. Kok bisa? Jadi terlahirnya seorang anak itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suami istri anaknya baru lahir ya, masa nifas habis, selang 4 bulan tes dokter positif, jadi menyusui dalam keadaan hamil. Ada enggak? Ada. Padahal maksudnya pengennya jangan hamil dulu, anaknya masih nyusu. Itu udah isi lagi. Jadi kejadian janin di dalam kandungan itu keajaiban Allah. Ada yang hampir lahir gugur karena naik motor kesandung polisi tidur, ya, naik truk janinnya jatuh, akhirnya kegugur. Ada polisi tidur nggak bangun ya, lewat si laki-laki kekencengan terus keguguran. Ada yang pengen punya anak nggak jadi-jadi, ada yang pengen biar agak renggang dikit 5 tahun. Nah, itu istilah Jawanya apa? Bayi apa ya? Bayi itu hamil telur atau gimana gitu.
Jadi aneh. Oleh karena itu kita disuruh anishkurli, bersyukurlah kepada saya, kata Allah. Karena yang menciptakan saya itu, yang menciptakan kalian itu saya. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Dan kita juga disuruh bersyukur kepada kedua orang tua. Andai kata orang tua kita itu tidak sayang sama kita, terus mengkonsumsi penggugur janin, lahir apa enggak? Lahir. Enggak lahir. Atau seumpama sudah hamil, langsung ibunya marah, ini yang kecil belum besar, udah isi lagi, dipukuli perutnya biar enggak jadi. Lahir apa enggak? Enggak lahir. Alhamdulillah Allah memberikan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita sehingga kita bisa lahir ke dunia. Kalau enggak, bisa digugurkan itu. Na'udzubillahimin. Dan oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah, juga kepada kedua orang. Ilayyal masir, ilayya, kepada saya al-masir, tempat kembali. Waqala, bersabda sahabat Rasulullah SAW, salah satu tiga lain dulu, tidak melihat sahabat Allah ilaih kepada mereka salah satu mati di hari kiamat. Al-aqul walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wamud minul khamri, dan yang membiasakan arak. Wal mannani, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wasalah satu la yadkhuluna jannah, ada tiga orang yang tidak masuk surga. Al-aqulil walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wad-dayyusu, dan ad-dayyus. Ad-dayyus itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Anaknya keluar rumah tidak menutup aurat, diam. Istrinya keluar tidak menutup aurat, diam. Tidak memiliki rasa cemburu. Orang laki-laki harus punya rasa cemburu, harus. Saya lihat itu di Ka'bah itu, Masya Allah. Ya. Orang Arab itu kalau istrinya tawaf, apa yang dilakukan? Istrinya di depan, dia tawaf sambil gini. Orang lain nggak boleh mendekat istrinya sama sekali. Ini Ka'bahmu sendiri ya Pak? Batin ya. Tapi saya lihat, saya sangat kagum betapa hebatnya orang Arab dalam memiliki rasa cemburu. Istrinya nggak boleh ada yang nyentuh sama sekali. Tawaf berdesakan apapun, dia pasang badan untuk jaga istrinya. Jadi tawaf itu istrinya di depan, dia gini, desak gini, desak gini, desak gini. Sampai selesai 7 putaran. Kalau orang Indonesia enggak, pinggirnya sini ini. Coba, beda apa enggak? Jawab Anda. Ada orang Arab, istrinya dilihat orang, marah apa? Lihat istri saya. Kalau sini enggak, istrinya diajak bulu, bersolat luar biasa ya. Diajak jam. Gimana istri saya? Gimana istri saya? Enggak bener. Beda ya. Beda. Orang laki-laki harus punya ghirah, harus punya rasa dijaga. Itu di Indonesia itu orang Indonesia paling tahu sama istri itu ya paling ceceran. Kadang yang laki-laki sama temannya yang laki-laki, istrinya dibiarkan sendiri sama perempuan kedus, sakit. Sisikan kalau udah tawaf berdesakan itu, Masya Allah, kaki nggak nyentuh tanah, saking produknya kadang di tempat tawaf. Itu sih laki-laki tetap sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau orang Arab enggak. Dulu itu waktu masih di pondok ini, lihat orang Arab kadang tawaf sama istrinya. Kan madhabnya kan nggak Syafi'i ya, kendengan tawaf. Masya Allah, kapan ya saya bisa kayak gitu di tempat tawaf. Kadang di tempat sa'i, anaknya diajak umroh, pakai pakaian ihram. Ayahnya pegang tangan kanan, ibunya pegang tangan kiri. Ya Allah, asiknya ya ibadah di Mekah sama anaknya yang kecil, tawaf, sa'i, umroh. Kapan bisa kayak gitu? Dulu. Mudah-mudahan bisa ke Mekah nanti sama pasangan masing-masing. Amin Allahumma. Senang umroh ya, bulan madu.
umroh. Ad-dayus wa huwa adapun ad-dayus ar-rajul yaitu laki-laki alladzi yang yukirru menetapkan al-khabasa pada keburukan fi ahlihi pada keluarganya. War-rajilah. Jadi anaknya keluar rumah enggak menutup aurat dibiarkan. Istrinya keluar rumah enggak menutup aurat dibiarkan. Anaknya perawan diajak temannya ngerjain PR. Ini nah, yang panggil lagi itu dipanggil teman kamu. Ada apa? Nah, ini Pak ngerjain tugas. Na'udzubillah min. Sekarang itu ya repot ya. Ngerjain tugas laki-laki sama kalau KKN hati-hati. KKN. Ya, ada yang kuliah ini ya. Kalau KKN hati-hati, jangan tetap akhlaknya dijaga. Itu anak orang, jangan macam-macam, jangan macam-macam, dijaga. Warrajilah dan apa? Rajilah, wanita tomboy. Wahia adapun ar-rajilah al-maratu yaitu perempuan mutasyabbihatu yang menyerupai birijali pada laki-laki. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid. Ada perempuan sukanya pakai celana kalau jalan gini. Kayak laki-laki. Duduknya gini. Tidak boleh ya. Tidak boleh, itu tomboy. Kalau perempuan bersikaplah perempuan apa? Feminin ya. Feminin, perempuan. Kalau wanita ya bersikaplah wanita banget. Bersikaplah yang wanita banget. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid. Akhrajahu mengeluarkan sebagian memakai film Mustadrak ani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna qala sunnya beliau bersabda qala annahu sesungguhnya Imam Hakim anda sesungguhnya Rasulullah qala bersabda kullu dzunubi adapun semua dosa yuakhirullahu ma syaa Allah akan mengakhirkannya ma syaa minha sesuai apa yang dikehendaki Allah dari hal itu ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Semua dosa itu terkadang terserah Allah nanti hukumnya di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Illa uququl walidain kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Itu siksanya sejak di dunia. Siksanya berupa apa? Berupa cari makan sulit, berupa hidupnya kesulitan, berupa hidupnya enggak bahagia. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yu'ajjilhu mempercepatnya li sahibihi mempercepat hukuman li sahibi kepada orang yang durhaka, orang yang memiliki dosa durhaka fil hayati dalam kehidupan qoblal mamati sebelum mati. Ini ya hadisnya Rasulullah SAW. Semua dosa itu siksanya nanti terserah Allah sampai hari kiamat kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Karena sebenarnya Allah mempercepat siksanya kepada orang yang melakukan hal itu sejak dia hidup sebelum mati. Na'udzubillah min. Ustaz, saya dulu kayak gitu sama orang tua. Saya sering melawan. Sekarang orang tua sudah meninggal, gimana? Doakan. Ketika kita mendoakan kedua orang tua, status durhaka kita langsung diganti oleh Allah menjadi birrul walidain. Walau sabda tidak ada keraguan anak Allah kalau sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua minad dzunubi sebagian daripada dosa-dosa al-kibari yang besar al-mubikatu yang menjerumuskan, yang menghabiskan pahala. Asarisu ada yang ketiga yang disuruh dihindari oleh Islam. Wa min dzalika dan sebagian daripada itu qatur rahimi yaitu memutus famili. Faqadna maka sungguh telah melarang anhu dari hal itu siapa apa Islam agama Islam. Wa hadzara minhu dan menakut-nakuti dari hal itu. Wa dzakarahu fi kitabil aziz dan Allah menyebutkannya di dalam kitabnya yang mulia ta'ziman. Karena menganggap besar lisya'ni pada urusan itu
qat'ur rahim. Dikauli dengan firman Allah, fahal, maka apakah, asaitum, mungkin saja kalian, in tawallaitum an tufsidu fil ardi, in tawallaitum, apabila kalian menguasai, an tufsidu, apabila kalian merusak, fil ardi, di muka bumi, wa tuqatti'u, dan kalian memutus, arhamakum, pada famili kalian semua. Tidak boleh. Yang disebut silaturahim adalah, yang disebut silaturahim adalah menyambung saudara yang memutus kita. Kalau saudara baik ke kita, kita baiki, itu biasa. Yang luar biasa adalah kita menyambung tali persaudaraan saudara yang memusuhi kita. Itu luar biasa. Ada saudara nggak mau sama kita, pelit sama kita, memusuhi kita, itu kita baik. Kita kasih hadiah, kita kasih buah durian, ya, kita kasih apa, kita kasih apa. Komentar dan sebagian daripada hal itu yang dihindarkan dalam Islam, az-zina, yaitu zina. Wa huwa adabun zina min akbaril awamili. Sebagian daripada paling besarnya faktor pemicu allati tahdimul usra, yang merusak keluarga. Oleh karena itu, nasab itu dijaga dalam Islam, keutuhan keluarga itu dijaga dalam Islam. Maka orang yang merusak keluarga orang lain atau keluarganya pada sudah nikah dengan hubungan zina, dia dihukum apa? Mati. Dia dihukum mati dengan cara dirajam. Islam kok kejam sih? Islam kok kejam? Kayak gitu. Islam itu tidak kejam. Islam itu justru mengajak kita pada kebahagiaan. Sama gini. Ada seorang laki-laki sudah bekerja keras banting tulang, dalam bekerja dia mempertaruhkan nyawa. Semua si laki-laki ini bekerja untuk di PLN yang bagian listrik tekanan tinggi. Taruhannya nyawa apa enggak? Kabelnya yang segini-gini itu. Dia cari apa? Cari uang. Untuk siapa? Istrinya. Tiba-tiba istrinya bersama, gimana coba? Nyawa saya ini saya pertaruhkan untuk ngasih makan kamu. Hancur apa enggak? Hancur. Kalau ini dibiarkan, nanti anak-anak itu nasabnya nggak jelas. Kamu anak siapa? Nggak tahu. Gimana? Ini akan merusak lingkungan, merusak keluarga, merusak segala-galanya. Hal ini sangat dihindarkan oleh Islam. Islam itu mengajak kita, mengantarkan kita pada keharmonisan, kebahagiaan, kedamaian, ketulusan. Oleh karena itu, zina dihindarkan. Yang merusak hal ini itu seperti hama. Hama itu harus dibasmi. Ya. Hama itu harus merusak keluarga, merusak lingkungan, merusak kebahagiaan anak, merusak kehormatan, macam-macam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita, tetangga kita, murid kita, semuanya dihindarkan dari zina. Amin Allahumma amin. Manhajul Islam fi tasri'an dimatil usra. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Wallahu alam. 2 halaman. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na